Halo, kita berjumpa lagi. Kita akan membahas materi dan latihan soal untuk menyusun paragraf. Nah, jadi paragraf ini akan sering muncul dalam teks maupun soal-soal yang akan diujiankan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada paragraf atau alinea. Di sini merupakan kalimat yang membahas satu topik yang hanya mengacu pada satu gagasan pokok. Topik dituangkan ke dalam suatu kalimat yang disebut dengan kalimat topik atau kalimat utama. Sedangkan kalimat yang menjelaskan kalimat topik disebut kalimat penjelas. Nah, berikut syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama ada kesatuan. Jadi di dalam paragraf itu harus ada saling mendukung ide yang satu dengan ide yang lainnya. Jadi tidak boleh ada kalimat sumbang atau menyimpang. Contoh, paragraf berkalimat sumbang. Hari akan hujan, angin bertiup kencang, debu-debu berterbangan, awan hitam bergerak dengan cepat. Burung-burung berkicau riang. Para pedagang kaki lima sibuk mengemas dagangannya. Nah, jadi berikut merupakan contoh paragraf berkalimat sumbang. Kita lanjut, yang kedua ada koherensi. Nah, koherensi ini merupakan kepaduan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain dalam paragraf. Jadi, kepaduan kalimat dalam suatu paragraf dijalin dengan penanda hubungan, baik eksplisit maupun implisit. Nah, jadi penanda hubungan secara eksplisit itu ada yang pertama pengulangan kata. Jadi contohnya di sini semua isi alam ini adalah makhluk. Artinya ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan paling mulia adalah manusia. Manusia diizinkan oleh Tuhan memanfaatkan semua isi alam ini untuk keperluan hidupnya. Akan tetapi tidak diizinkan menyakiti, menyiksa, dan menyia-nyiakan. Jadi di sini merupakan pengulangan kata ciptaan Tuhan, pengulangan kata manusia. Nah, seperti itu contohnya. Kita lanjut. Yang kedua ada kata ganti. Nah, jadi di sini ada kata ganti orang. Contohnya, Maya anak Pak Karto. Sekarang ia kelas 3 SMP. Tiap pagi teman-temannya selalu menghampirinya. Mereka berangkat dan pulang bersama-sama. Jadi kata ganti yang digunakan itu adalah mereka. Lanjut kata penghubung. Semalam, suntuk Darto menonton pertandingan sepak bola di televisi. Oleh karena itu, ia bangun kesiangan. Akibatnya, ia terlambat masuk ke sekolah. Nah, jadi kata akibatnya ini merupakan kata penghubung. Atau biasa disebut dengan konjungsi ya. Lanjut, penanda hubungan secara implisit. Tadi kita sudah bahas secara eksplisit, berikut secara implisit. Contoh, matahari belum tinggi benar, baru sepenggalan. Sinarnya yang keemasan membuat suasana sangat cerah. Angin segar bertiup sepoi-sepoi basah menggerak-gerakkan daun pepohonan. Burung-burung pun berkicau riang, tampak segalanya indah. Nah, jadi hubungan secara implisit. Berikut pengembangan. Jadi pengembangan ide dengan menggunakan kalimat pendukung. Selanjutnya ada efektif. Jadi disusun dengan menggunakan kalimat efektif sehingga ide bisa tersampaikan dengan cepat. Nah, di sini kita akan membahas macam-macam paragraf berdasarkan kalimat utama. Nah, jadi ada yang pertama adalah paragraf deduktif. Jadi deduktif itu dimulai dengan menyampaikan persoalan pokok atau kalimat topik dan diikuti dengan kalimat penjelas. Contoh, kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu.
Akan tetapi, hari ini ia memaksa menggunakannya membuka usaha baru. Nah, jadi kalimat utamanya ada di awal dan diikuti pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya, contoh kedua. Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Oleh sebab itu, Indonesia kaya akan hasil laut antara lain ikan dan mutiara. Selain itu, Indonesia juga kaya akan objek wisata maritim. Nah, jadi contoh kedua ini, kalimat utamanya terletak di awal. Jadi Indonesia dikenal sebagai negara maritim ini merupakan kalimat utama. Jadi gagasan pokoknya ada di awal. Selanjutnya, kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas. 2. Paragraf induktif. Nah, jadi paragraf induktif ini merupakan kebalikan dari deduktif. Jadi, dimulai dengan penjelasan terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Jadi, kata kuncinya induktif, diawali dengan penjelasan, dan diakhiri dengan kalimat topik. Contoh, sepanjang hari hujan turun dengan lebatnya. Air sungai mulai meluap, di mana-mana terjadi banjir, bahkan banyak pohon yang roboh dan tumbang. Rupanya musim hujan sudah mulai tiba. Nah, jadi contoh pertama ini diawali dengan penjelasan tentang musim hujan. Dan kalimat utamanya terletak di bagian akhir. Rupanya musim hujan sudah mulai tiba. Contoh kedua, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah, komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang bahasa alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Jadi, contoh kedua pun sama, diawali dengan kalimat penjelas, dan di bagian akhir kalimat, memang bahasa alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien ini merupakan kalimat utama. Terakhir, ada paragraf campuran. Paragraf campuran ini dimulai dengan mengemukakan persoalan atau pokok kalimat topik, kemudian diikuti kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat topik. Jadi kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Nah, di sini kalimat utamanya itu merupakan adalah sarana komunikasi di bagian awal dijelaskan dan ditegaskan kembali pada kalimat terakhir. Berikut, contoh kedua. Buku merupakan sarana utama dalam mencari ilmu. Dengan buku, orang bisa mengetahui ilmu dari berbagai belahan dunia. Dari buku pula kita dapat mendapat hiburan dan menambah pengalaman. Jelaslah bahwa buku sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Nah, di sini di bagian awal dijelaskan merupakan kalimat utamanya bahwa buku merupakan sarana utama dalam mencari ilmu. Kalimat kedua, ketiga itu merupakan penjelas, dan terakhir dijelaskan kembali bahwa buku memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia. Lanjut, ada paragraf deskriptif, naratif, atau menyebar.
Jadi paragraf yang tidak memiliki kalimat utama, pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimat penjelas. Nah, contohnya bisa kalian baca di sini ya. Nah, di sini di pinggir jalan banyak orang berjualan kue dan minuman. Harganya murah-murah. Sayang, banyak lalat karena tidak jauh dari tempat itu ada tumpukan sampah busuk. Dari sampah, lalat terbang dan hinggap di kue dan minuman. Orang yang akan tidak merasa terganggu oleh lalat itu enak saja makan dan minum sambil beristirahat dan berkelakar. Contoh kedua bisa kalian baca juga. Matahari belum tinggi benar. Embun masih tampak berkilauan. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Nah, di sini ada pola pengembangan paragraf yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pengembangan umum khusus. Jadi, paragraf yang dimulai dengan pikiran pokok, kemudian diikuti dengan pikiran penjelas. Jadi, dijabarkan secara umum terlebih dahulu, baru secara khusus. Contoh, pada waktu menulis surat, kita harus tenang. Kalau sedang sedih, bingung, kesal, atau marah, kita jangan menulis surat. Kesedihan, kebingungan, kekesalan, dan kemarahan itu akan tergambar dalam surat kita. Mungkin akan tertulis kata-kata yang kurang terpikir, terburu nafsu, dan dapat merusak suasana. Nah, jadi ini berpola umum dan khusus. Jadi, sampaikan secara umum dulu bahwa menulis itu harus memiliki sikap tenang dan dijelaskan pada kalimat berikutnya. Yang kedua adalah pengembangan khusus umum. Jadi terbalik ya dengan pola yang tadi. Jadi paragraf yang dimulai dengan pikiran penjelas kemudian diikuti oleh pikiran pokok atau kesimpulan. Contoh, dengan bahasa manusia dapat menyampaikan bermacam-macam pikiran dan perasaan kepada sesama manusia. Dengan bahasa pula, manusia dapat mewarisi dan mewariskan semua pengalaman dan pengetahuannya. Seandainya manusia tidak berbahasa, alangkah sunyinya dunia ini. Memang bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Nah, jadi disampaikan dulu secara khusus dan di bagian umumnya ada di bagian terakhir ya, bahwa memang bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, pengembangan dengan alasan atau sebab akibat. Jadi, didahului dengan sebab terjadinya sesuatu dan diikuti dengan rincian sebagai akibatnya atau sebaliknya. Jadi, sebab sebagai pikiran utama, akibat sebagai pikiran penjelas. Nah, berikut contoh kalimat pertama. Itik Indonesia baik sekali untuk diternakkan. Pemeliharaannya sederhana sekali. Telurnya banyak, tahan terhadap berbagai penyakit. Ia kuat sekali berjalan jauh. Jadi kalimat pertama itu sebagai sebab. Dan kalimat 2, 3, 4, dan 5 akibat. Nah, jadi penyebabnya bahwa itik Indonesia baik sekali untuk diternakkan. Akibatnya, pemeliharaannya sederhana, telurnya banyak, tahan terhadap berbagai penyakit,
dan kuat berjalan jauh. Berikutnya, pengembangan dengan perbandingan. Jadi di sini mengungkapkan persamaan dan perbedaan dua objek atau lebih. Nah, berikut bisa kalian baca, kalian lihat ya, bahwa di sini ada 4 kalimat. Jadi persamaan itu ditunjukkan oleh kalimat 2 dan perbedaan oleh kalimat 3 dan 4. Kita lanjut. Jadi pengembangan dengan contoh. Jadi pernyataannya diikuti rincian berupa contoh-contoh. Nah, berikut contohnya. Sejalan dengan perkembangan sejarahnya, perbendaharaan kata Indonesia diperkaya oleh berbagai bahasa. Ada yang berasal dari bahasa daerah, ada pula yang berasal dari bahasa asing. Yang berasal dari bahasa daerah, misalnya. Nah, di sini sudah ada kata misalnya, berarti menjelaskan ya. Nyeri, babak, beres, dan sewenang-wenang. Adapun yang berasal dari bahasa asing, lampu, motor, ahli, akhlak, dan lain-lain. Nah, jadi di sini dengan pengembangan contoh, ada kata misalnya. Berikut kita langsung pada latihan soal. Ya, tadi sudah kita jabarkan tentang paragrafnya. Berikut kita latihan dulu yuk. Nah, di sini ada soal pertama. Setelah tamat SMP, Bayu melanjutkan ke SMA. Dia mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang insinyur pertanian. Dari SMA, masa depan lebih luas daripada SMTA kejuruan. SMTA kejuruan hanya mengarah pada kejuruan itu sendiri atau yang terkait. Lulusan SMA mempunyai jurusan lanjutan yang banyak, utamanya dalam pencapaian cita-cita. Nah, di sini paragraf tersebut dikembangkan dengan pola. Nah, jadi kita balik lagi ya. Jadi, dalam kalimat di sini, paragraf tersebut dikembangkan dengan pola perbandingan. Jadi, perbandingan antara SMA dengan SMTA kejuruan. Lanjut. Soal kedua. Jadi, persaingan bisnis otomotif kini semakin kencang. Pabrik otomotif dari berbagai merek terkenal saling bersaing mengeluarkan dan meluncurkan produk terbarunya. Ada yang mengandalkan keunggulan mesin-mesin, suspensi kenyamanan, keamanan, hingga model dan jenis mobil yang ditawarkan. Nah, jadi pola pengembangan paragraf tersebut adalah secara umum dan khusus. Jadi disampaikan secara umum bahwa persaingan bisnis otomotif kini semakin kencang. Selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa kalimat ya. Jadi ada kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ada 5 kalimat. Nah, jadi susunan kalimat menjadi paragraf pola khusus umum itu diurutkan dari mulai nomor berapa kira-kira ya? Jadi dari khusus ya, dari mengkhusus terlebih dahulu. Kira-kira dimulai dari kalimat ketiga ya. Jadi setiap suku bangsa Indonesia pasti memiliki kebudayaan daerah. Salah satu kebudayaan daerah tersebut adalah pakaian adat. Pakaian daerah ini juga merupakan karya seni yang indah.
Kita lanjut, suku Jambi misalnya. Pakaian adat tersebut digunakan pada waktu penyelenggaraan upacara-upacara adat. Terakhir, oleh karena itu, pakaian daerah Jambi merupakan salah satu bentuk kesenian daerah. Nah, jadi itu berpola khusus umum. Jadi jawabannya B ya. Dimulai dari kalimat 3, 1, 2, 5, dan 4. Nah, di sini ada kalimat pertanyaan keempat. Seni tenun-menenun bermacam-macam. Setiap daerah mempunyai coraknya sendiri. Kabupaten Belu misalnya memiliki tenunan yang mempunyai dasar hitam dengan lukisan bunga yang berwarna merah putih. Kupang mempunyai warna dasar coklat dengan bunga sebagai motif. Di Kabupaten Timor, orang lebih suka tenunan bergaris yang berwarna-warni. Memang, corak tenun beraneka ragam. Nah, jadi letak kalimat utamanya itu ada pada, kita lihat kembali, di sini jawabannya awal, tengah, akhir, awal, dan akhir. Nah, jadi kalimat utamanya ada di bagian awal ya. Jadi, seni tenun-menenun bermacam-macam. Dan bagian terakhirnya memang corak tenun beraneka ragam. Nah, jadi ada kata bermacam-macam dan di bagian akhirnya beraneka ragam. Jadi jawabannya letak kalimat utama itu ada di awal dan di akhir. Nah, pertanyaan kelima. Paragraf yang dikembangkan dengan pola khusus umum. Kira-kira jawabannya yang mana? Pola khusus umum ya. Yang A kira-kira masuk tidak pola khusus umum? Ya, jadi jawabannya C ya, teman-teman. Jadi berpola khusus ke umum. Guru-guru di sekolahku penuh perhatian kepada para siswa. Suasana sekolah nyaman dan asri. Metode yang digunakan para guru bervariasi, mudah diterima dan menarik. Pembelajaran di sekolahku memang menyenangkan. Jadi itu. Nah, berikut. Lanjut. Soal nomor 6. Nah, di sini masih pada pola pengembangan paragraf. Kalian bisa baca. Jadi, pola pengembangan paragraf yang digunakan, kalian bisa baca. Ya, jadi berpola sebab terlebih dahulu dan akibatnya ya. Jadi kalimat satu merupakan, sudah jelas ya, di situ ada kata akibatnya. Ini jawabannya B. Lanjut, nomor 7. Nah, kalimat topik yang tepat untuk melengkapi paragraf yang rumpang tersebut. Nah, jadi kalimat topik. Jadi biar satu kesatuan ya dengan kalimat keduanya, jadi yang lebih tepat adalah D. Kegiatan yang dianggap remeh tetapi memiliki peranan penting adalah memasak. Nah, jadi dari 7 latihan soal tersebut, kita sudah bahas dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya materi ini. Terima kasih.